Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembelajaran kali ini ya. Semoga kita dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ini totalnya ada 40 orang ya. Yang tidak hadir ada berapa orang? Ada 2. Oke, jadi hari ini totalnya ada 38 orang yang hadir. Oke, sebelum kita ke pembahasan, Ibu akan minta kalian untuk merapihkan diri terlebih dahulu. Rapihkan tempat duduknya, rapihkan mejanya. Yang ada di meja hanya ada buku dan alat tulis saja, sisanya kalian masukkan ke dalam tas. Oke, dan rapihkan juga bajunya. Untuk perempuan, kerudungnya tolong dirapihkan. Karena apa? Karena dengan semuanya rapih, dengan kalian nyaman, maka kalian akan lebih mudah dalam memahami materi hari ini. Oke, ada yang tahu hari ini akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam itu kapan sih terjadinya? Masa kejayaan Islam ini terjadi sekitar kurang lebih 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, Islam memiliki pengaruh besar terhadap peradaban dunia, terutama peradaban Eropa. Nah, Presiden atau mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pun mengatakan bahwa peradaban dunia ini memiliki hutang besar terhadap Islam. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Islam terhadap peradaban dunia pada saat itu. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda, kita harus membangkitkan kembali kejayaan Islam. Kita harus memiliki semangat untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam yang saat ini mungkin Islam sedang redup. Nah, ini adalah tugas kita untuk membangkitkannya kembali. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang masa kejayaan Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang periodisasi dalam sejarah Islam. Periodisasi dalam sejarah Islam ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam ini kira-kira berada pada periode mana? Iya, benar. Masa kejayaan Islam ini berada pada periode klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1250. Nah, pada periode klasik ini terdapat 2 kerajaan besar yang sangat berpengaruh terhadap kejayaan umat Islam, yaitu adalah Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yaitu Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat karena ditandai dengan adanya penyebarluasan wilayah kekuasaan Islam dan juga berdirinya bangunan-bangunan Islam yang menjadi pusat dakwah bagi umat Islam. Nah, sedangkan ada beberapa kemajuan yang terjadi pada masa Bani Umayyah ini, di antaranya dalam bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, ilmu bangunan atau arsitektur, kemudian dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga bidang militer. Nah, sementara itu, pada masa Bani Abbasiyah, Islam memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan-kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu pada bidang ilmu pengetahuan, pada bidang politik, pada bidang ilmu bangunan atau arsitektur, pada bidang sosial, dan juga pada bidang militer. Jadi kurang lebih
kedua kerajaan ini memiliki kemajuan dalam bidang yang sama. Nah, sementara dalam perkembangannya tentunya umat Islam tidak akan melewati hal-hal yang mudah. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejayaan Islam pada saat itu. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, adanya konsistensi dan keistiqomahan umat Islam terhadap ajarannya. Jadi, manusia-manusia atau tokoh-tokoh Islam pada zaman ini adalah mereka yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Tentu saja, ajaran Islam selalu mendorong umat manusia untuk terus maju dan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyerah. Kemudian ada Islam sebagai rahmatan lil alamin, atau Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya ada Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan bahwa Islam dapat mencapai kehidupan yang seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi pada masa ini para tokohnya sangat senang sekali berdakwah. Mereka tidak pernah lelah dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian ada faktor eksternal atau faktor dari luar yang berpengaruh terhadap masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lainnya yang lebih dahulu dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat dari contohnya yaitu adalah bangsa Persia. Ia memiliki kemajuan yang sangat pesat pada masa periode klasik ini dalam bidang filsafat. Lalu yang kedua ada gerakan terjemah. Nah, pada masa periode klasik ini, usaha penerjemah kitab-kitab asing sangat rajin dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Hal ini berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum dan juga terutama dalam bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan juga sejarah. Jadi tokoh-tokoh Islam ini sangat gencar dalam menerjemahkan kitab-kitab asing karena mereka beranggapan bahwa ini merupakan cara mereka untuk memajukan kejayaan Islam pada masa ini. Nah, selain faktor-faktor tersebut, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah seperti etos keilmuan dari para ulama. Nah, di antaranya yaitu melaksanakan ajaran Islam yang sesuai secara Al-Quran secara maksimal. Jadi ajaran Islamnya itu memaksimalkan atau banyak diambil dari Al-Quran. Nah, kemudian juga ada melaksanakan isi hadis, di mana pada masa ini banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Jadi para filosof-filosof atau para tokoh-tokoh pada masa periode klasik ini sangat mengamalkan atau melaksanakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan cara mempelajari ilmu filsafat. Kemudian pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan yang lainnya. Nah, kemudian juga ada ulama yang berdiri sendiri menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut, maka beliau-beliau ini menghasilkan berbagai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang filsafat, ilmu kedokteran, matematika, kimia, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga tokoh-tokoh dalam masa kejayaan Islam. Nah, tokoh-tokoh dalam masa kejayaan Islam ini sebenarnya ada banyak sekali. Jika disebutkan satu persatu, tentu saja waktu tidak akan cukup dalam menjelaskannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hanya 5 saja
tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap masa kejayaan Islam pada periode klasik. Yang pertama adalah Ibnu Rushd atau Ibnu Rushid. Nah, beliau ini bernama Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ar-Rushid. Nah, beliau lahir di Spanyol atau yang dahulu disebut Cordova pada tahun 520 Hijriah. Nah, dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau ini adalah seorang tokoh yang menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, bidang kimia, matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran, dan juga filsafat. Nah, beliau ini memiliki banyak karya, di antaranya adalah Kitab Bidayatul Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Nah, selanjutnya ada Al-Ghazali. Beliau merupakan tokoh sufi yang terkenal hingga saat ini. Beliau bernama Abu Hamid Al-Ghazali, itu adalah nama lengkapnya. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. Beliau merupakan anak yang dididik oleh orang tua dan gurunya untuk memiliki sifat zuhud, yang berarti tidak tamak dan tidak terlalu mengejar-ngejar dunia. Nah, sedari kecil beliau selalu diajarkan untuk hidup secara sederhana. Nah, ada banyak karya yang beliau hasilkan, di antaranya yaitu Ihya Ulumuddin, yang hingga saat ini karyanya masih dapat kita jumpai. Ihya Ulumuddin ini membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, fikih, tasawuf, akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada Al-Kindi. Ia memiliki nama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir pada tahun 805 dan wafat pada tahun 873 Masehi. Beliau ini merupakan cendekiawan muslim yang sangat produktif. Ia menghasilkan berbagai karya dalam bidang filsafat, ilmu kedokteran, fisika, matematika, logika, bahasa, musik, hingga politik. Nah, selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi ini lahir pada tahun 872 dan wafat pada tahun 950 Masehi. Beliau ini memiliki banyak keahlian di berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain dalam bidang logika, musik, filsafat, kemiliteran, matematika, fisika, kedokteran, teologi, dan astronomi. Nah, di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlu Al-Madinah wa Al-Fadilah, yaitu pemikiran tentang penduduk negara yang utama. Lalu yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Nah, beliau ini belajar tentang bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, hingga ilmu kedokteran. Nah, beliau ini terkenal sebagai tokoh kedokteran muslim. Beliau ini telah menulis lebih dari 2000 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi mengenai apa saja hubungan hasil kemajuan Islam dengan kondisi saat ini. Lalu bagaimana kalian sebagai generasi muda membangkitkan semangat untuk memajukan kembali kejayaan Islam pada saat ini. Apa saja langkah-langkah yang akan kalian lakukan gitu ya. Silahkan, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya adalah satu baris ke belakang ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Silahkan mulai berdiskusi. Waktunya hanya 15 menit.
Kemudian kalian sampaikan hasil diskusi kalian ke teman-teman yang lainnya. Dan juga teman-teman yang lainnya silahkan persiapkan juga pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada yang lainnya. Oke, mengerti? Oke, silahkan. Oke, sudah? Ya, silahkan. Ibu akan meminta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilannya untuk maju ke depan 2 orang ya. Ya, bagus sekali gagasan yang telah kalian berikan. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Ya, silahkan dari kelompok 2 untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana atau apa saja perilaku mulia yang harus dilestarikan atau yang harus diteladani dari masa kejayaan Islam yang harus diteladani oleh generasi saat ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Silakan kelompok 1 atau kelompok yang lainnya mau menjawab. Oke. Tidak ada yang mau menjawab. Ya, silahkan coba dari kelompok 3 untuk menjawab. Ya, bagus sekali ya. Ya, betul sekali. Di antaranya ada beberapa perilaku yang harus kita teladani dari para tokoh-tokoh pada masa kejayaan ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu seluas mungkin sehingga kalian haus akan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, kalian akan semangat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu-ilmu pengetahuan baru, sehingga kalian akan memiliki banyak ilmu pengetahuan. Kemudian, ada juga mempelajari bahasa-bahasa asing dan juga menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Jadi, sebagai generasi muda, generasi muslim saat ini, kita harus mempelajari banyak bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang sangat penting, maka untuk dapat memajukan peradaban Islam terhadap dunia, maka kita harus mempelajari bahasa-bahasa dunia seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Juga ada melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada dalam lingkungan sekitar. Karena dengan melakukan penelitian ini, kita dapat mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan kita, terutama dalam masalah kemajuan Islam. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang apatis, manusia yang tidak peduli terhadap isu-isu yang terjadi pada masyarakat sekitar. Ketika kita sudah mengetahui apa saja permasalahan yang muncul dalam masyarakat, terutama dalam hal peradaban Islam atau hal keislaman, maka kita sebagai generasi muda dapat membantu atau mencari solusi dalam memecahkan masalahnya. Oke, terima kasih pada yang telah berdiskusi hari ini. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1 karena telah menampilkan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya akan Ibu bagikan tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Nah, tugas ini dalam berbentuk tugas kelompok. Jika tadi hanya dibagi menjadi 4 kelompok, maka pada tugas kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Tugasnya kan ini dibagi menjadi 8 kelompok. Ibu meminta kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk membuat peta wilayah kekuasaan pada masa Bani Umayyah. Beri keterangan dan juga jenis-jenis kemajuannya. Oke. Lalu yang kedua, untuk kelompok 4 sampai dengan kelompok 6, jadi 4, 5, 6, ini membuat peta wilayah kekuasaan pada masa Bani Abbasiyah, sama beri keterangannya beserta jenis-jenis kemajuannya.
Lalu, untuk kelompok 7 dan kelompok 8, buatlah gambar tokoh pada masa kejayaan Islam pada sebuah tabel yang lengkap. Pada sebuah tabel lengkap dengan hasil penemuannya. Jadi maksudnya ini, kalian bisa mencari dari berbagai sumber seperti di internet ataupun di buku. Kalian print out ini semua, kalian sajikan dalam bentuk laporan atau clipping. Kalian kerjakan semaksimal mungkin, waktunya adalah 1 minggu. Ibu percaya kalian semua bisa. Jadi semangat, tetap semangat. Kalian sebagai generasi muda harus haus akan ilmu pengetahuan, harus jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Kita harus buat kembali Islam berjaya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.